Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-7 kelompok 9 sejarah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimah Musdalifah Yusran, absen 12. Saya Karimatul Fania, absen 14. Saya Rasya Gali Wicaksono, absen 28. Dan kami akan menjelaskan sejarah kerajaan Islam Kesultanan Banjar. Selamat menyaksikan. Sumber sejarah 1. Hikayat Banjar dan Kronik Banjarmasin menceritakan tentang kehidupan di Kerajaan Banjar. 2. Negara Kertagama menceritakan mengenai hubungan Kerajaan Daha sebagai kerajaan sebelum Kerajaan Banjar dengan Majapahit. Letak wilayah Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar adalah sebuah kerajaan Islam yang berada di daerah Kalimantan Selatan yang berpusat di daerah hulu Sungai Nagara di Amuntai kini. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada pertengahan abad ke-16. Proses berdirinya Kesultanan Banjar. Pada awalnya, sebelum Kesultanan Banjar berdiri, telah berdiri Kerajaan Daha yang bercorak Hindu. Ketika Pangeran Tumenggung memerintah di Daha, terjadi perpecahan di dalam keluarga Kerajaan Daha. Raden Samudra sebagai cucu penguasa sebelumnya menuntut tahta kekuasaan Daha. Ketika terjadi peperangan dengan Daha, Raden Samudra meminta bantuan kepada Demak, sehingga Raden Samudra mendapat kemenangan. Semenjak saat itu, Raden Samudra mendirikan Kesultanan Banjar dan memutuskan untuk menganut agama Islam dengan gelar Sultan Suryanullah. Pada masa pemerintahannya, Raden Samudra meluaskan kekuasaan Banjar hingga ke Sambas, Batanglawai, Sukadana, Kota Waringin, Sampit, Madawi, dan Sambangan. Raja-raja dari Kesultanan Banjar. Yang pertama pendiri Kesultanan Banjar adalah Raden Samudra dengan gelar Sultan Suryanullah. Yang kedua, raja terbesar dari Kesultanan Banjar adalah Sultan Mustain Billah. Dan yang ketiga, raja terakhir dari Kesultanan Banjar adalah Sultan Muhammad Seman Alamsyah. Peristiwa penting. Peristiwa Banjar 1 merujuk pada konflik berskala besar yang terjadi antara Kesultanan Banjar dengan pasukan Belanda pada tahun 1859 hingga 1863. Konflik ini merupakan bagian dari upaya Belanda untuk memperluas pengaruhnya di wilayah Nusantara, termasuk Kalimantan Selatan. Perang ini dipicu oleh ketegangan antara Kesultanan Banjar dan Belanda yang semakin memperkuat posisinya di kawasan tersebut. Kesultanan Banjar yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Muhammad Seman Alamsyah menghadapi tekanan dari Belanda yang ingin menguasai wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam di Kalimantan Selatan. Lalu selanjutnya ada kemunduran Kesultanan Banjar. Kemunduran Kesultanan Banjar dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tekanan dari kolonialisasi Belanda, konflik internal dan perubahan politik, serta ekonomi. Setelah itu, ada beberapa faktor-faktor utama yang menyebabkan keruntuhan atau kemunduran Kesultanan Banjar. Faktor keruntuhan atau kemunduran Kesultanan Banjar yang pertama adalah perubahan ekonomi. Perdagangan dan ekonomi Kesultanan Banjar terpengaruh oleh penetrasi ekonomi Belanda yang menyebabkan perubahan pola perdagangan dan hilangnya kontrol atas sumber daya ekonomi. Hal ini melemahkan basis ekonomi kesultanan dan mengurangi pendapatan yang dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Faktor yang kedua adalah konflik internal. Konflik internal baik antara anggota keluarga kerajaan maupun antara fraksi politik di dalam kesultanan melemahkan stabilitas dan kohesi politik Kesultanan Banjar. Persaingan kekuasaan dan konflik internal dapat mengurangi efektivitas pemerintahan dan membuahkan ketidakstabilitan politik. Lalu faktor yang ketiga adalah tekanan kolonialisasi. Dan salah satu faktor utama yang menyebabkan kemunduran Kesultanan Banjar adalah tekanan yang diberikan oleh kolonialisasi Belanda. Belanda telah aktif memperluas pengaruhnya di Nusantara termasuk di Kalimantan Selatan. Penaklukan dan perjanjian yang merugikan Kesultanan Banjar dengan Belanda mengakibatkan hilangnya kedaulatan politik dan otonomi kesultanan. Peninggalan Kesultanan Banjar 1. Makam Sultan Suryansyah. 2. Makam Sultan Mustain Billah. Yang ketiga, Makam Sultan Inayatullah. Yang keempat, Masjid Jami Banjarmasin.
yang kelima Masjid Queen, dan yang keenam Kitab Sabilah Muhtadin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.